Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات أعزكم الله. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, termasuk juga nikmat kita bisa mengerjakan aktivitas dan kegiatan di kesempatan pagi hari ini. Dan kita niatkan di kesempatan pagi hari ini kita menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pada 100 amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pembahasan terkait dengan beberapa hadis terkait dengan adab al-akli wasyurb, sunnah-sunnah terkait dengan makan dan minum. Di poin yang ke-50. Poin yang ke-50 membaca bismillah
ketika makan. Minas sunnah, termasuk sunnah seseorang membaca bismillah ketika makan, ketika minum. Di antara dalilnya adalah hadisnya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Umar bin Abi Salamah adalah anaknya Abu Salamah, ibunya Ummu Salamah. Tatkala Abu Salamah wafat, lantas masa iddahnya Ummu Salamah selesai, maka Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih punya anak kecil, laki-laki namanya Umar. Umar bin Abi Salamah. Kata Umar, ini ceritanya setelah dewasa. Dia dewasa baru dia cerita. Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya waktu masih kecil, saya diasuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat faedah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengasuh yatim yang ibunya dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah, masih punya anak kecil yatim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengasuh yatim tersebut, yaitu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Lalu kata Umar bin Abi Salamah, wa kanat yadi tatisu fi sahfati. Tangan saya menjangkau nampan, sono ngambil, sini ngambil, tangan kanan ambil, tangan kiri juga apa? Ngambil. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut, Rasul panggil Umar bin Abi Salamah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Umar bin Abi Salamah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya ghulam, sammillah. Wahai anakku, ya jadi terjemahan bebasnya begitu. Sebut nama Allah. Wa kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Jangan kanan makan, kiri makan. Wa kul mimma yalik, makanlah dari makanan yang terdekat denganmu. Jangan sini ngambil, sana ngambil, padahal semua makanannya sama. Jadi di masa itu, di masanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu orang makan kan di nampan lah. Para sahabat seperti itu makan di nampan bareng-bareng satu nampan. Nampan sini, nampan yang sana, tapi jenis makanannya semuanya sama, tidak berbeda. Nah, Umar bin Abi Salamah ngambil dari nampan yang sini, ngambil dari nampan yang situ, lalu kemudian tangan kanan ngambil, tangan kiri juga apa? Ngambil. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, nggak baca bismillah pula lagi. Ya ghulam samillah, wahai anak, baca bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan makanan yang terdekat darimu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Lalu kemudian, dan juga Imam Muslim, kata Umar bin Abi Salamah, fama zalat tilka ti'mati ba'du. Cara makanku terus seperti itu semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepadaku. Nah, di dalamnya terdapat faedah juga apa? Bahwa seseorang hendaknya berusaha mendidik adab-adab Islam kepada anak-anak sedari kecil. Dididik. Karena nanti kalau dia sudah terbiasa, maka itu akan menjadi kebiasaannya sampai dewasa. Makanya terkadang kita kalau sudah dewasa, merubah
perilaku, merubah karakter kita atau kebiasaan kita jadi lebih sulit ketika sudah dewasa. Tapi ketika anak-anak cenderung lebih mudah, lebih gampang. Maka kata Umar bin Abi Salamah tadi, seperti itu cara makanku semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada aku. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, annal afdal ay yaqula bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Nawawi ini, yang paling utama adalah baca bismillahirrahmanirrahim. Fa in qal, tapi kalau orang itu membaca bismillah saja, kafahu, cukup baginya, wa hasalatis sunnah, dan dia telah menunaikan sunnah. Tetapi, nah ini penjelasan Imam Nawawi tadi ya. Tetapi berbeda dengan Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, falam ara lima da'u minal afdaliyati dalilan khasan. Kata Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar, jadi Imam Nawawi itu sekitar abad ke-6 Hijriah. Al-Hafidh Ibn Hajar sekitar abad ke-9 lah, atau ke-10 Hijriah. Jadi jaraknya sekitar 400-an tahun antara Al-Imam Nawawi dan Al-Hafidh Ibn Hajar. Kalau saya tidak salah mengingatnya itu. Nah, kata Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim lengkap, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa itu yang lebih utama, itu yang afdal, tidak ada dalil khusus menjelaskan hal itu, kata Al-Hafidh Ibn Hajar. Wa ghalibun nususi ja'at bilafdina. Ini perkataannya penulis, ada seorang penulis kitab, Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Shalhub, mengatakan nas-nas dalil-dalil semuanya hanya dengan menyebutkan redaksi samillah. Bahkan ada yang dengan redaksi bismillah tanpa ar-Rahmanir-Rahim. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Abi Salamah juga, "Ya ghulam, idza akalta faqul bismillah." Apabila engkau makan, bacalah bismillah. Di dalam riwayatnya Imam Tabrani tegas menggunakan lafaz bismillah. Tidak bismillahirrahmanirrahim. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan makanan terdekat denganmu. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang sahih, juga diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah. Maka berarti, intinya, berarti wallahu alam, yang lebih kuat cukup membaca bismillah karena hadis ini. Adapun perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala tadi yang mengatakan yang lebih utama adalah bismillahirrahmanirrahim, yang mengomentari atau yang mengkritisi juga ulama juga. Al-Hafidh Ibn Hajar, nggak ada dalil khusus menjelaskan lengkap bismillahirrahmanirrahim. Namun, apabila kita dapati ada orang mau makan dia bacanya bismillahirrahmanirrahim, kita boleh mengingatkan, cukup bismillah. Tapi jangan terlalu keras dalam masalah itu. Ngingetin boleh, tapi jangan terlalu keras, seolah-olah itu perbuatan maksiat. Bukan. Kita katakan yang lebih kuat berdasarkan hadis yang lain yang sama-sama dari Umar bin Abi Salamah, dikeluarkan At-Tabrani dengan redaksi bismillah. Ya ghulam, idza akalta faqul bismillah. Jadi kalau ngingatin boleh, cukup bismillah saja. Tapi kalau kemudian membantah dengan keras, ya ndak usah, janganlah. Karena ini masalah
tidak sampai kemudian orang itu jatuh pada kekeliruan yang fatal, apalagi kemudian dikatakan dia haram dan seterusnya. Nah, tambahan masalah, faedah. Apabila seseorang lupa di awal mula makan, ya lupa tidak membaca bismillah, maka dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Boleh dia membaca juga dengan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau pakai fi awwalihi wa akhirihi. Tidak pakai fi awwalahu wa akhirahu. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha? Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka sebutlah nama Allah. Bismillah tadi kita sudah jelaskan. Fa in nasiya ayyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi. Apabila dia lupa tidak baca bismillah di permulaannya, maka baca falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kita lanjutkan. Poin yang ke-51. Poin yang ke-51, mengucapkan alhamdulillah setelah makan, setelah minum. Kalau tadi baca bismillah, sekarang setelahnya membaca alhamdulillah. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang hamba, ayyakulal aklata, dia makan, fayahmaduhu 'alaiha, lalu dia memuji Allah. Au yashraba syarbata, atau dia minum, fayahmaduhu 'alaiha, lalu kemudian dia memuji Allah setelahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, kepada hamba, kalau makan baca alhamdulillah setelahnya. Minum baca alhamdulillah setelahnya. Sebelumnya baca bismillah. Nah, lalu kemudian selanjutnya, bagaimana lafadznya, redaksinya. Kalau tadi kan bismillah sudah kita jelaskan ya, bahwa ya cukup baca bismillah saja. Cukup baca bismillah saja. Lalu kemudian kalau alhamdulillah, baca alhamdulillah di sini bagaimana? Pertama, ada beberapa riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang lafaz membaca alhamdulillahnya. Ada riwayat-riwayat menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya, kita sebutkan di antaranya. Di antaranya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai memakan makanan atau makanannya udah diangkat, maksudnya sudah selesai makan, piring diangkat, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillahilladzi kafana wa arwana
ghaira makfiyin wala makfurin. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan pada kita. Wa arwana, dan menghilangkan rasa haus dari kita. Ghaira makfiyin wala makfur. Yang kita tidak pernah bisa merasa cukup dari nikmat Allah. Artinya kita nggak bisa berhenti berharap nikmat Allah. Wala makfurin, dan tidak boleh dikufuri nikmatnya Allah. Atau kata Abu Umamah Al-Bahili, terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, penuh kebaikan, penuh keberkahan. Ghaira makfiyin, kita nggak pernah bisa merasa cukup dari nikmat Allah, artinya selalu butuh. Wala muwadda'in, kita juga nggak pernah bisa ditinggalkan dari rahmatnya Allah, dari nikmatnya Allah. Kita selalu menginginkan rahmatnya Allah. Selalu meminta. Wala mustaghnan anhu, dan kita tidak pernah tidak merasa butuh dari rizkinya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami. Ada juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yaitu membaca Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku, yang telah merizkikannya kepadaku tanpa haul. Artinya haul itu pergerakan, bergerak. Pada hakikatnya kita berusaha sekalipun, hakikatnya memberi rezeki kita Allah. Wala quwwah, dan juga bukan karena semata-mata kekuatanku. Siapa orang yang habis makan baca ini, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosanya yang terdahulu. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang hasan. Nah, ini diantaranya. Masih ada lagi beberapa lagi, tetapi kalau orang bertanya, saya nggak hafal Pak Ustadz yang itu. Ya udah, alhamdulillah aja udah. Ya, saya nggak hafal yang itu. Ya udah, alhamdulillah aja, cukup baca alhamdulillah udah. Berdasarkan keumuman hadis yang kita baca sebelumnya. Ya, jadi kalau ndak hafal, cuman hafalnya alhamdulillah, ya alhamdulillah saja. Tapi tadi kita katakan memang ada beberapa riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bacaan-bacaannya. Seperti alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah yang memberikan makanan, minuman, memudahkannya untuk kita dan menjadikan untuknya makhraja, solusi jalan keluar. Artinya kalau memang itu rizki kita, pasti Allah berikan solusinya kepada kita agar kita bisa mendapatkan makanan, minuman tersebut. Kalau memang masih rizki kita. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma at'amta wa asqaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falillahil hamdu ala ma a'tait. Ya Allah, Engkau yang memberikan makanan, minuman, Engkau yang memberikan kepada kami kecukupan, kepuasan, beri petunjuk, Engkau yang menghidupkan. Bagimu ya Allah segala puji atas apa yang Kau berikan. Adapun yang kita pernah menghafalnya, gimana doa yang kita pernah hafal habis makan? Hah? Nggak hafal juga? Ya sudah, kalau nggak hafal juga alhamdulillah aja udah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada orang tanya misalnya, boleh nggak baca doa itu? Kalau dijadikan sebagai doa yang mutlak, boleh. Dijadikan doa yang kayak tadi itu sebagai doa apa?
doa mutlak boleh. Doa mutlak itu kita tidak katakan itu datang dari Rasulullah SAW, tidak. Tapi kita mengerjakannya, kita mengamalkannya karena memang itu doa yang mutlak. Tapi kita tidak klaim bahwa itu doa yang datang dari siapa? Rasulullah SAW. Boleh doa mutlak. Sebagaimana orang baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Dia mau baca doa itu, boleh, tapi doa mutlak namanya itu. Yang dimaksud doa mutlak itu, kita tidak menyatakan bahwa yang sunnah itu, yang datang dari Rasulullah SAW itu, memang hadisnya ada perbincangan di antara para ulama terkait kesahihannya ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Nah, doa mutlak itu gimana sih maksudnya? Doa mutlak itu begini maksudnya. Kita boleh membaca doa itu, tetapi kita tidak menyandarkan itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Kedua, asalkan di dalam doa itu tidak ada makna yang melanggar syariat. Di dalam doa mutlak itu tidak ada hal-hal yang melanggar apa? Syariat. Seperti tadi, ya Allah berkahilah kami dalam rizki yang kau berikan kepada kami, berkahilah kami pada minuman yang kau berikan kepada kami, dan jadikan kami atau engkau yang menjadikan kami bagian daripada waqina adzab, jaga kami dari siksa api neraka. Itu kan maknanya tidak ada yang bertentangan dengan makna syariat. Maka kalau dia dibaca sebagai doa mutlak, tidak ada masalah. Kita tidak katakan itu datang dari Rasul SAW, maknanya tidak ada yang bertentangan dengan syariat, mau kita lakukan boleh. Tapi kalau yang kita katakan termasuk sunnah, ya yang harus ada nasnya. Kalau kita bilang minas sunnah termasuk sunnah, ya harus ada dalilnya, nasnya. Sama kan kayak tadi, kayak orang Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak mengingkari secara keras, tidak. Kita cuma ingatkan bahwa yang sunnah cukup Bismillah. Kita tidak mengingkari dengan keras, sampai sangat keras. Sebagaimana orang baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar, kita ingatkan sebenarnya cukup bismillah. Tapi Anda baca doa ini tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat, tapi tidak boleh diklaim inilah sunnah, tak boleh karena tidak ada dalil kuat yang khusus terkait dengan hal itu. Jelas sampai di sini. Sebagaimana tadi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah, memberikan makanan kepada kami, memberikan minuman kepada kami, dan menjadikan kami sebagai orang-orang Islam. Tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Dia baca sebagai doa mutlak ya. Kita tadi sudah katakan itu. Tapi disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka tidak. Namun, ada namunnya. Kata dia kita boleh. Apabila kita mengamalkan doa yang sunnah, yang telah ada nasnya, telah ada dalilnya, maka kita mendapatkan dua faedah sekaligus. Faedah yang pertama adalah faedah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Faedah yang kedua adalah mendapatkan pahala seperti yang disebutkan di dalam hadis. Seperti tadi contohnya misalnya diriwayatkan Imam Tirmidzi, siapa orang yang baca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, diampuni dosanya yang terdahulu. Jadi dia mendapatkan pahala menghidupkan sunnah, dia juga mendapatkan pahala yang disebutkan di dalam hadis itu secara khusus. Di dalam hadis itu secara khusus. Adapun kalau Anda berdoa dengan doa yang mutlak, maka Anda telah menunaikan zikir atau doa secara mutlak juga, umum. Tidak mendapatkan pahala secara khusus karena memang tidak ada secara spesifik dalil menjelaskan tentang hal itu. Tidak juga Anda dianggap menghidupkan sunnah karena memang tidak ada juga dalil yang spesifik menyatakan akan hal tersebut. Namun hal itu tidak terlarang sebab tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat. Namun tetap kita katakan ini doa mutlak. Tidak boleh kita katakan sunnahnya sebelum makan adalah membaca doa ini. Sedangkan itu tidak ada. Misalnya nas dalil.
Sunnahnya setelah makan adalah membaca ini. Sedangkan itu tidak ada nas ataupun dalil. Sampai sini bisa difahami? Ya. Sampai sini bisa difahami? Ya. Nah, tadi beberapa riwayat yang sudah kita sebutkan terkait dengan membaca bacaan itu, kita boleh menghafalkan salah satunya. Tadi maka kita katakan dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kita mampu, maka kita berusaha untuk menghafalkan lafaz-lafaz tersebut. Sementara belum mampu, maka kita berdasarkan hadis yang umum cukup mengatakan alhamdulillah. Begitu ya. Makanya kalau alhamdulillah dalilnya masih dalil yang umum. Kalau yang tadi kita sudah sebutkan satu itu dalilnya sudah khusus spesifik. Kalau belum bisa menghafal semuanya, salah satunya dihafalin. Yang paling gampang yang tadi diriwayatkan Imam Tirmidzi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Salah satunya kita sudah hafal, alhamdulillah. Karena dalam mereka menghidupkan apa tadi? Mereka menghidupkan sunnah. Apabila kita ditraktir makan. Ditraktir apa? Makan. Ada orang traktir kita makan. Ya. Apa yang harus kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan apabila ada orang yang mentraktir kita makan? Mau pakai dalil yang umum boleh. Dalil yang umum apa? Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Rasul SAW bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Apabila ada orang yang berbuat baik kepadamu, ini kan umum berarti ya, fakafi'uhu, maka balas kebaikannya. Kalau tidak bisa, fada'u lahu, doakan dia dengan doa kebaikan. Sedangkan doa kebaikan banyak. Doa kebaikan banyak seperti jazakallahu khairan. Itu umum. Ya. Atau kemudian mendoakan dengan doa Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikan makanan kepada orang yang telah memberikan makanan kepadaku, berikan kepadanya minuman, ya, kepada orang yang telah memberikan minuman kepadaku. Ya, kalau tidak bisa juga yang ini, yang spesifik, ini namanya spesifik kan, ya udah pakai dalil yang apa? Pakai dalil yang apa, Bu? Yang umum. Jazakallahu khairan. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya pada poin ke-52 terkait duduk ketika makan atau ketika apa? Minum. Nah, ini masalah yang sangat kita butuhkan karena pembahasannya sebenarnya ini ya cukup panjang ini bahasannya ini. Gitu ya. Pembahasan terkait dengan makan, minum, berdiri. Ini adalah pembahasan yang panjang dijelaskan oleh para ulama. Tapi kita baca dulu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Jadi masih kecil dia dibawa oleh ibunya untuk menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usianya masih sekitar 10 tahun lah atau 11 tahun. Lalu kemudian kata ibunya Rasul, Anas ini anak yang cerdas. Terima dia sebagai pembantu Anda.
Jadi pembantunya Rasulullah SAW itu berpeluang, berarti sangat berpeluang besar belajar dari apa? Dari Rasulullah SAW. Kata sahabat Anas, nah ini Anas bin Malik meriwayatkan. Kata Anas bin Malik, naha ayyashrabar rajulu qa'iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang orang minum sambil apa, Bu? Berdiri. Berarti minum doang dong ya yang dilarang ya. Bu? Berarti minum doang dong. Nanti ada penjelasannya. Di hadis ini menjelaskan Rasul melarang minum apa? Berarti makan? Sahabat Anas bin Malik ditanya radhiyallahu an, bagaimana kalau makan? Bagaimana kalau makan? Minum kan nggak boleh berdiri. Bagaimana kalau makan? Kata sahabat Anas bin Malik, huwa akhbath. Itu lebih buruk lagi. Tapi itu bukan sabda Rasul, bukan dari Rasul. Perkataan huwa akhbath itu perkataannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Dalam masalah ini para ulama kita coba kumpulkan dulu ya hadis-hadisnya ya. Pembahasan ini. Pertama, ahaditsun nahyi, ada hadis-hadis yang menjelaskan larangan. Seperti tadi hadisnya Anas bin Malik. Kemudian juga ada hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara 'ani syurbi qa'iman. Nabi melarang minum berdiri. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim juga. Begitu juga hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata sahabat Abu Hurairah, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil apa? Berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Siapa orang yang lupa maka hendaklah dia muntahkan lagi. Catatan penting, catatan penting. Perkataan faman nasiya falyastaqi, siapa orang yang lupa dia muntahkan lagi, itu perkataannya sahabat Abu Hurairah. Perkataannya siapa? Sahabat Abu Hurairah. Jadi sabda Rasul hanya sampai jangan minum berdiri, sampai di situ saja. Sebagaimana tadi Anas bin Malik, Rasul ngelarang minum berdiri. Rasul sampai di situ saja. Kalau makan gimana sahabat Anas? Makan lebih buruk lagi. Itu juga Anas bin Malik yang bilang huwa akhbath. Tambahan dari sahabat Anas bin Malik. Maka tadi saya sudah tegaskan biar kita aware ya, perhatian. Faman nasiya falyastaqi, siapa orang yang lupa dia muntahkan, itu di matan hadis dari sahabat Abu Hurairah, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara hadis-hadis yang apa tadi? Melarang apa? Minum apa? Berdiri. Sekarang ada beberapa hadis lain yang mengesankan boleh minum berdiri, bahkan makan berdiri. Jalan ada yang duduk jalannya. Kayak kita kumpulkan dulu hadisnya. Tadi hadis tentang larangan minum apa? Berdiri. Lalu ketika ditanya kepada sahabat Anas, kalau makan lebih buruk lagi. Sahabat Abu Hurairah bahkan katakan kalau yang udah terlanjur minum berdiri, muntahin. Jelas sampai di sini? Baik, kita pindah bergeser lagi pada hadis yang mengesankan boleh. Mengesankan apa? Boleh. Pertama hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abdullah bin Abbas, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im. Saya pernah memberikan minum Zamzam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau minum sambil apa? Berdiri. Para ulama yang mengatakan tidak boleh mengatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berdesakan tidak bisa duduk. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minumnya apa? Berdiri. Baik.
Hadis yang kedua. Wa anin Nazzal qala, berkata An-Nazzal, ata Aliun radhiyallahu anhu ala babir rahbah. Sahabat Ali bin Abi Thalib mendatangi satu pintu namanya Babur Rahbah, maksudnya pintu gerbang salah satu wilayah di Irak. Fasyariba qa'iman. Sahabat Ali bin Abi Thalib minum sambil berdiri. Lalu kemudian berkata An-Nazzal. Nazzal ini orang yang lihat itu, berarti tabi'in. Inna an-nasa yakrahu ahadum ay yashraba wa huwa qa'imun. Ini berkata sahabat Ali bin Abi Thalib, inna nasan yakrahu ahadum ay yashrab wa huwa qa'imun. Ada sebagian orang yang dia tidak suka kalau, atau salah seorang di antara mereka yang kalau minum berdiri dia tidak suka. Wa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang saya lakukan ini, minum berdiri. Ini bukan Zam-Zam, karena ini sahabat Ali bin Abi Thalib di Irak kejadiannya. Ya, minum biasa. Ya belum, sabar. Belum sampai pada kesimpulan. Wa fi riwayatin li Ahmad, di dalam riwayatnya Imam Ahmad, berkata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ma tanzurun in asyrabu qa'iman?" Apa yang kalian lihat kalau saya minum berdiri? Kalau kita terjemahkannya bebas, masalah buat kalian saya minum berdiri. Dan ini sahabat Ali bin Abi Thalib melakukan hal ini ketika beliau jadi khalifah. Jadi khalifah di depan orang banyak. Masalah buat kalian kalau saya minum berdiri, masalah. Faqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri. Wa in ashrabu qa'idan faqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'idan. Kalau kalian melihat saya minum duduk, saya pernah lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk. Kalau kalian lihat saya minum berdiri, saya pernah lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam minum apa? Berdiri. Kenapa kalian kelihatannya seperti mengingkari hal itu? Ini hadis sahih. Kalau yang nggak sahih nggak bisa dijadikan dalil toh. Hadis sahih ini. Diriwayatkan al-Imam Ahmad. Diriwayatkan Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lalu kemudian di dalam riwayatnya Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Darimi, Abdullah ibn Umar berkata, "Kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nashrabu qiyaman wa na'kulu wa nahnu nas'a." Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami pernah minum berdiri. Kami pernah makan sambil berjalan, bukan lagi berdiri itu, sambil jalan. Tidak ada yang mengingkari hal itu. Dan juga disebutkan di dalam Al-Muwatta'nya Imam Malik bahwa Aisyah radhiyallahu anha istri Rasul, Sa'ad bin Abi Waqqas, keduanya istri Rasul dan Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat, tidak mengingkari, tidak masalah kalau ada orang yang minum berdiri tidak mengingkarinya. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair pernah terlihat minum sambil berdiri. Bagaimana ini? Oleh karena inilah para ulama terjadi pembahasan terkait dengan hal ini. Wa'adalul aqwal, pendapat yang pertengahan. Bahasa keren sekarang, moderat. Pendapat yang apa? Yang moderat adalah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala? Walakinil jam'u bainal ahadits an tuhmala ar-rukhsatu ala halil udhr. Mengumpulkan hadis-hadis yang larang yang bolehkan, bahwa keringanan minum berdiri dibawa kepada keadaan sedang uzur. Hadis-hadis yang melarang sahih. Begitu ya. Jadi hadis-hadis yang melarang sahih. Hadis-hadis yang mengesankan boleh juga apa? Sahih juga. Nabi minum Zam-Zam berdiri. Apakah untuk khusus Zam-Zam saja? Kita katakan tidak. Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib tadi bab Rahbah ternyata gerbang negeri Kufah di Irak. Iya. Ya contohin di depan orang, bukan minum Zam-Zam. Maka hadis yang seperti ini
yang tadi Rasul minum dari Zam-Zam karena orang berdesakan. Tapi kalau yang sahabat Ali bin Abi Thalib, tidak. Kalau yang lagi haji, ya orang ada yang tawaf sambil minum Zam-Zam, ada yang minta diisiin airnya sambil tawaf lalu minum apa? Zam-Zam, dan tidak ada tempat untuk duduk dan seterusnya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu terjadi di akhir-akhir masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, karena itu di haji wada. Karena itu di haji apa? Haji wada. Tetapi kebanyakan keadaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makan, minum dengan duduk. Adapun tadi Rasul minum Zam-Zam berdiri itu kan di haji wada tahun 10 Hijriyah. Zulhijjah tahun 10 Hijriyah. Itu berarti di masa-masa akhir. Oleh karena itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka yang paling akhir itulah yang menjadi pegangan, artinya boleh minum sambil berdiri ketika ada hajat. Seperti tidak ada tempat duduk, atau seperti ketika sedang tawaf, atau semisalnya yang dia kalau duduk dulu begitu ditabrak sama orang dari belakang. Tetapi hukum aslinya dia minum atau makan sambil apa? Duduk. Adapun kata Abdullah bin Umar yang kami pernah minum berdiri, makan sambil jalan. Maka tadi kita lihat yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadis yang paling belakangan itu yang Rasul memang berdiri tapi karena ada sebab. Tadi minum Zam-Zam. Sahabat Ali bin Abi Thalib mencontohkan ini tadi, itu yang dilihat sahabat Ali bin Abi Thalib ada kemungkinan adalah ketika Rasul minum Zam-Zam. Kan kejadiannya sahabat Ali bin Abi Thalib di belakang lagi, Bu. Ketika beliau sudah jadi khalifah, berarti kan di belakang lagi kan? Saya pernah lihat Rasul minum berdiri, saya pernah lihat Rasul minum duduk, nah itu. Maka kemudian dicontohin. Nah, yang menjadi permasalahan adalah yang tadi diangkat isunya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib adalah ketika ada sebagian orang terlampau keras dalam masalah itu. Wah, minum berdiri, makan berdiri. Itu yang diangkat, artinya yang dikritik dalam tanda kutip oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Janganlah terlampau keras begitu untuk urusan itu. Ya kayak orang misalnya walimah terus tempat duduk terbatas. Iya, tempat duduk terbatas. Iya, jongkok ada mungkin, tapi kan kalau makan kesulitan juga kalau jongkok ya. Kalau minum mungkin lebih mudah lah ya. Kalau minum tuh lebih mudah kita jongkok. Tapi kalau makan susah jongkok. Iya, apalagi orang-orang Eropa tuh nggak bisa jongkok itu dia. Susah dia tuh. Seperti itu bagaimana? Ya, karena ada satu hal yang kita tidak bisa melakukan hal itu boleh. Gitu. Tapi tidak sampai kemudian seolah-olah perkara itu sangat diingkari dengan keras sebagian orang. Keras banget sebagian orang. Yang unik lagi, perhatikan, ini penting. Ini bicara tentang fenomena sosial. Ya, fenomena sosial. Biasalah medsos, saya sedikit mengamati juga. Kadang di medsos itu ada orang misalnya ya, itu bagian kebaikan tentu. Adabnya orang ini bagus banget ya, sampai walaupun lagi kayak begitu, minumnya dia jongkok. Iya, makannya dia jongkok dan seterusnya. Ya, kesannya akhlaknya bagus banget. Padahal misalnya ini contoh aja. Saya tidak sedang membicarakan si fulan, si alan gitu. Padahal dia sholat enggak. Orang Islam sih tapi sholat enggak. Kok tahu sholat enggak? Ya kan kalau laki-laki sholat dia berjamaah dan seterusnya. Atau bahkan misalnya dia ya, mohon maaf misalnya akhlaknya bagus banget tapi ternyata dia penyanyi dangdut misalnya. Kan itu kan nyanyi dangdutnya. Perbuatan itunya masih lebih diingkari dibandingkan kebaikan yang berupa makan dengan duduk dan seterusnya gitu. Nah ini yang kita perlu sama-sama waspadai fenomena mispriority. Orang salah dalam menentukan prioritas. Kita tidak mengatakan bahwa itu tidak baik, bukan. Minum sambil duduk, makan, bukan. Kita tidak mengatakan hal itu tidak baik, bukan. Kalau maraton pasti minumnya berdiri, pasti lari.
Ya dalam keadaan ada keperluan yang seperti itu, yang tak mungkin kita sambil duduk, boleh gitu. Ada hajat lah. Istilahnya para ulama, ada hajat dalam masalah itu. Anda lagi maraton, ya nggak mungkin minumnya sambil duduk, ya diselip sama yang lain itu. Ketinggalan Anda kalah. Ya tadi termasuk lagi tawaf, kan ada biasanya petugas yang bawa ini sekarang mau ngisiin zam-zam kan. Kita duduk, ditabrak yang belakang. Madarat lebih besar. Ya, nah yang semisal seperti ini, yang harus kita pahami bahwa setiap permasalahan itu ada levelingnya. Jadi bobot permasalahan itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya kalau kita masih belum mengerti ya tanya sama yang mengerti, kan begitu. Sederhana saja. Atau kalau kita belum mengerti, kita diam dulu dah, menahan diri. Ini kadang pengingkarannya keras sekali. Wah, apaan itu? Makan sambil berjalan misalnya. Ustadz, apaan itu? Minum sambil berdiri. Misalnya, pengingkaran terkadang sebagiannya sangat keras sekali. Pengingkaran dalam masalah itu. Tapi masalah-masalah yang pokok, masalah-masalah yang penting, masalah tauhid, masalah iman, masalah akidah, atau hal-hal yang fardu yang wajib, diabaikan. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena ada sebagian orang yang berkata begini, akhlak lebih didahulukan. Adab lebih apa? Didahulukan. Jadi seolah-olah itu menjadi nomor satu. Percuma. Sampai ada orang begini, percuma Anda sholat, percuma Anda ibadah kalau akhlaknya apa? Buruk. Padahal Anda ibadah, Anda sholat, itu termasuk akhlak juga bukan? Iya, akhlak kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya ini terjadi pokoknya jadi priority nih. Bukan berarti kita katakan, udah nggak usah berakhlak sama manusia yang lain. Bukan itu maksudnya. Cuman seringkali orang melihat yang namanya akhlak yang baik, adab yang baik, cuman dilihat, oh ini dia baik sama orang. Atau kayak tadi, makannya bagus ya, tengah-tengah itu dia. Nah, pemain bola, dia mau buru-buru gitu, kadang minum langsung set gitu, langsung lari dia. Dan seterusnya. Jadi hal-hal yang seperti ini menjadi hal yang perlu kita waspada. Makanya sampai ada sebagian para ulama mengatakan begini, yang paling utama makan minum sambil duduk paling utama. Tapi kalau ada yang makan minum berdiri, apalagi karena ada hajat, ada keperluan, ya, itu hanya menyelisihi keutamaan. Makruh saja tidak, sebagian para ulama katakan makruh aja enggak. Para ulama terjadi perbedaan pandangan dalam menentukan hukum. Kita bukan berarti ngambil yang gampang-gampang. Sebagian mengatakan, enggak, haram jelas tidak. Sebagian mengatakan, makruh, cuman makruh aja. Lebih baik ditinggalkan. Lebih baik apa? Ditinggalkan. Tapi kalau ada keperluan hajat, ya silahkan gitu. Namun tentu dalam rangka mendidik. Nah, ini kita bicaranya ranahnya dalam rangka apa? Mendidik, ya boleh anak-anak kita didik begitu. Makannya duduk. Minumnya duduk. Kita didik begitu. Jangan langsung dikasih tahu berdiri pun boleh. Jangan, nanti dia biasa berdiri. Dalam rangka mendidik. Nanti dia sudah dewasa, sudah ini. Baru kita jelaskan kalau Anda kesulitan. Biasanya nanti kalau udah kesulitan dia tanya tuh. Dia bertanya lagi. Aku lagi ikut maraton gimana mah? Masa minumnya duduk ya ketinggalan lah. Aku dibalap sama teman-teman misalnya. Baru kita jelaskan, itu boleh. Ya itu jadinya. Katanya harus duduk dan seterusnya. Ya, karena ada keperluan seperti itu boleh. Ya, nggak sampai darurat, hajat lah, hajat. Jadi hajat itu di bawahnya darurat, Bu. Hajat itu ada keperluan di bawahnya darurat. Kayak tadi misalnya orang lomba itu kan hajat ya. Atau kemudian tadi orang tawaf gitu. Padahal dia melipir, duduk dulu sih bisa juga. Tapi kan ya tadi, ketinggalanlah sama temannya, ketinggalanlah sama rombongannya. Ntar dia bingung lagi nyari temannya nggak ketemu. Gara-gara melipir minum zam-zam duduk dulu, teman saya tadi mana rombongan saya nih. Itu kan berarti hajat. Ada hajat. Jadi intinya bahwa ketika ada hajat diperkenankan. Ya, ketika ada hajat diperkenankan dia. Itu tadi, janganlah kita sampai terlampau keras betul. Bahkan sampai-sampai seolah-olah patokan kebaikan itu hanya itu. Nah, ini juga yang sering kali problem. Patokan kebaikan hanya itu. Sehingga kalau ada orang, dia, contohnya misalnya mungkin ada hajat, orang kan nggak tahu, dia minumnya berdiri. Wah,
Apaan itu orang sunnah. Minum berdiri katanya. Nah itu kan keras sudah itu. Itu satu sikap yang tadi diingkari oleh sahabat Ali bin Abi Thalib yang itu tuh. Yang seperti itu. Apaan tuh sunnah, makan berdiri katanya. Ya. Maka tadi kita katakan kesimpulan tentu yang paling utama dia makan minum sambil apa? Duduk sambil. Tapi ketika ada hajat, ya diperkenankan. Diperbolehkan. Seperti di Rasulullah SAW minum zam-zam berdiri. Jadi orang mungkin berdesakan, kalau duduk malah nanti didesak-desak orang, berdiri. Baik, lalu kemudian selanjutnya kita tambahkan satu poin lagi, yaitu terkait dengan berkumur-kumur ketika minum susu. Ya, tapi perlu kita ketahui bahwa kondisinya memang berbeda ya. Apa yang kita konsumsi di hari ini, jadi di poin ke-53, berkumur-kumur ketika minum susu. Dari sahabat Abdullah Ibn Abbas. Ya, sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah melihat Rasulullah SAW minum susu, lalu kemudian setelah minum susu beliau minum air biasa, lalu kemudian berkumur-kumur. Ya, Rasulullah SAW kumur-kumur. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna lahu dasaman." Sesungguhnya susu ini ada lemaknya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur karena sebab itu. Namun kita perlu melihat kondisi real nyata pada saat itu. Di masa itu susu belum diproses seperti ya hari ini, apa istilahnya tadilah, pasteurisasi atau semisalnya lah. Sehingga memang lemaknya masih banyak banget, Bu. Apalagi kalau di sana tuh susu onta atau susu kambing lah ya. Enggak, susu sapi enggak. Yang lebih dulu ya. Kambing dan onta. Ya, kambing dan onta. Nah, maka siapa orang yang minum susu, apalagi yang susu murni itulah ya, yang belum dicampur apapun, maka dianjurkan, disunnahkan dia berkumur-kumur dengan air, lalu kemudian dia telan. Apa alasannya? Seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis ini, inna lahu dasaman, ada lemak-lemak, jangan sampai dia masih menempel di gigi. Ya, jangan sampai lemak-lemak itu menempel di gigi yang kemudian menyebabkan bau yang tidak sedap atau bahkan merusak apa? Gigi. Ya, atau bahkan bisa merusak gigi. Di dalamnya terdapat faedah. Intinya sebenarnya dari hadis ini adalah ya, termasuk faedahnya adalah menjaga kebersihan mulut dan gigi. Jadi Islam juga memperhatikan kebersihan mulut dan gigi. Jadi kudu dibersihkan, jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak gigi ataupun kemudian bisa menyebabkan bau badan bau mulut yang tidak sedap. Serta ada riwayat bahwa Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas juga diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW kalau minum susu, ya, minum susu, Rasul membaca Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya, di sini sebelum minum. Sebelum minum baca ini. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami pada minuman susu ini, wa zidna minhu, dan tambahkan keberkahannya dari susu ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Karena apa? Rasul katakan, fa inni la a'lamu ma yujzi'u minat ta'ami wasyarabi illa laban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang bisa mencukupi untuk diri kita dari makanan dan minuman kecuali susu. Dia orang dulu tuh minum susu begitu udah nggak makan, udah nggak minum lagi. Maksudnya udah nggak makan. Ya kalau dicampur udah
dasamnya tuh apa? Lemaknya udah nggak ada, udah dipasteurisasi, udah jadi biasanya kalau yang itu tuh Bu didiemin sebentar aja langsung kayak pada menggumpal ya. Nah itu. Tapi kalau yang biasa begitu tidak. Kopi susu nggak termasuk di dalam. Tapi kalau mau kumur-kumur silahkan aja. Tapi kita tidak katakan bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan silahkan. Silakan. Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita berdoa ya Ustadz ya, berdoanya dengan doa mutlak, itu termasuknya dapat pahala? Apa mungkin bisa mustajab juga Ustadz? Apa harus pakai mungkin ngambil dari surat Al-Quran apa dari hadis Nabi gitu? Baik. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa doa mutlak itu adalah doa yang tetap diperintahkan berdasarkan perintah umum. Perintah umum, kita diperintahkan umum itu berdoa kan? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman berdoalah kepadaku maka akan nunggu ijabah. Masuk di dalam keumuman itu. Ya, masuk dalam keumuman itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku dekat, aku mengijabah doa. Apabila dia berdoa kepadaku, masuk dalam keumuman itu. Berpotensi diijabah, iya. Apabila syarat dan ketentuannya terpenuhi. Nah, adapun kalau kita berdoanya dengan doa yang ada nas dari Al-Quran, dari sunnah, itu pahalanya tambah lagi karena menghidupkan sunnah, menghidupkan doa-doa yang datang dari Al-Quran juga. Gitu maksudnya. Jadi bukan berarti kalau doa mutlak, dia nggak diijabah, jadi nggak dapat pahala. Enggak, dia tetap dapat pahala, berpotensi diijabah apabila syarat ketentuannya dipenuhi. Kalau yang doanya yang sesuai sunnah, kan lebih spesifik berarti kan? Lebih spesifik lagi Bu, bukan dalil umum, dalilnya spesifik lagi. Maka berarti dia mendapatkan keutamaan yang lebih karena sebab menghidupkan sunnah itu tadi. Ya itu bedanya, jadi harus detailnya di situ kita. Jangan sampai karena doa mutlak jadi nggak diijabah, doa mutlak jadi nggak ada pahalanya, bukan itu. Dia mendapatkan secara umum berdasarkan dalil umum. Adapun yang spesifik maka dia mendapatkan keutamaan lebih lagi. Wallahu a'lam. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada, berarti selesai dong. Ustadz, Ana mau tanya Ustadz. Pernah ada seorang Ustadz mengatakan bahwa kalau kita datang ke walimah, kalau memang acaranya itu tidak disediakan kursi untuk makan, ya sudah lebih baik tidak usah makan. Tidak akan kelaparan kan? Dia seperti itu Ustadz, punya pendapat. Bagaimana menurut Ustadz? Tadi kita sudah sampaikan bagaimana mauqifnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sikapnya sahabat Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi ada, ya kalau itu sikap pribadi nggak masalah, Pak. Ya kalau itu sikap pribadi nggak ada masalah, itu sikap pribadi. Tapi ini para ulama sering menjelaskan begini, kalau sikap pribadi Anda pilih itu sendiri nggak apa-apa, tapi tidak muftabihi, tidak difatwakan. Ya nggak menyalahkan juga. Karena pada dasarnya yang namanya walimah itu ya makan. Ya, kita ulangi lagi, walimah itu apa? Makan. Memang walimah itu makan. Iya, ta'amul walimah, makanan walimah, makan memang. Ya begitu ya. Malah ada yang nanyanya begini. Jadi kalau ada orang bikin walimah terus
dia nggak nyediain kursi, pahalanya jadi berkurang nggak nih? Karena gara-gara dia orang jadi pada makan berdiri jadi dosa, pahalanya kurang, sedangkan dia kasih makan orang kan pengen dapat apa? Pahala. Saya bilang enggak, wallahu alam enggak. Ya mungkin karena banyak faktor ya. Banyak faktor kita kasih uzur lah itu. Banyak faktor mungkin memang dia terbatas ruangnya dan seterusnya. Ada satu lagi Ustaz. Jadi ada seorang Ustaz yang berpendapat ketika walimah itu ada mudorotnya, sebaiknya tidak usah dihadiri Ustaz. Misalnya di mana tamunya ikhtilat. Satu, lalu kedua di situ ada bandnya gitu, ada musiknya gitu. Satu sama itu tadi, makanya tidak disediakan kursi. Nah, bagaimana Ustaz? Sebaiknya kita datang ke walimah seperti itu apa tidak gitu Ustaz? Kita jawab bahwa kullu mas'alatin laha hukmuha. Setiap masalah yang tadi ditanyakan memiliki hukum tersendiri-sendiri. Kalau soal masalah berdiri, makannya dan seterusnya karena tidak ada kursi, sudah kita jelaskan tadi. Yang itu ya, yang poin itu. Antum boleh tetap makan dan itu bukan termasuk mawani' penghalang untuk mendatangi walimah. Belum satu-satu, makanya tadi setiap masalah punya hukumnya sendiri-sendiri. Ya, setiap masalah punya hukumnya apa? Sendiri-sendiri. Tidak pada satu tingkatan. Yang pertama dulu itu, yang kita tadi sudah jelaskan. Yang kedua, adapun musik dan seterusnya, ini berat perkaranya yang ini. Karena tidak sama kan bicara, katakanlah misalnya ada perselisihan di antara para ulama, umpamanya ini. Bukan berarti saya sedang ngajarin milih pendapat yang boleh, bukan. Gitu kan? Satu-satu, maka tadi saya bilang, satu-satu, sabar. Satu-satu. Setiap masalah punya hukumnya sendiri-sendiri. Maka kita tidak sama antara yang ini dengan yang ini. Kalau cuman masalahnya tidak ada tempat duduk, tidak seperti ada musik. Katakanlah tadi misalnya ada musik atau ada organ tunggal atau semisalnya lah itu. Katakanlah di situ ada perselisihan para ulama, maka bobot perselisihan ini tidak sama dengan perselisihan masalah makan berdiri atau minum berdiri. Jauh lebih ringan masalah makan dan minum berdiri dibandingkan musik. Geser lagi. 1, 2. Likhtilat. Bercampur baur. Iya, al-ikhtilat. Kalau memang di sana masih bisa dihindari, seperti misalnya nggak campur-campur banget, cuman dipisahnya nggak sampai pakai hijab, nggak pakai satu, tapi di sini jalur perempuan ya. Di sini jalur laki-laki. Maka itu kan berarti tidak ikhtilat seperti yang bentuknya laki-laki perempuan di satu jalur yang sama. Berbeda. Maka kalau kondisinya seperti ini masih lebih ringan, masih lebih mudah. Yang penting kita segera ngambil makanannya, pamit pulang. Kan begitu ya. Makanya sekarang penting juga kita memperhatikan bagaimana satu wedding organizer yang sedikit banyak dia mengerti hal itu sehingga dia bisa meminimalisir. Bisa meminimalisir walaupun tidak menghilangkan sama sekali. Jadi cuman dipisah misalnya yang ikhwan belah sana, mejanya misalnya ya, antrinya, yang akhwat sebelah sini. Maka nanti soal masalah ghaddul basar, menjaga pandangan kan tinggal kembali kepada individu masing-masing. Berbeda kalau sudah satu tempat, satu barisan, di situ semua. Itu udah deh. Nyerah udah. Iya udah stuck udah itu. Kalau udah begitu pamit udah. Pamit. Maka saya sangat berhati-hati juga saya kalau udah diundang walimah itu hati-hati saya udah. Sampai saya kadang pesan Anda nggak usah sungkan untuk tidak mengundang saya. Iya. Sampai ceramah nikah juga saya pilih-pilih belum tentu saya mau dan seterusnya. Pokoknya Anda walaupun itu jemaah dekat banget dengan saya sampai saya bilang Anda nggak ngundang saya juga nggak apa-apa kok. Saya nggak bakal marah. Saya nggak bakal negur apa-apa, nggak bakal nyindir-nyindir, nggak bakal. Yakinlah Anda itu.
Kenapa? Karena memang tidak boleh juga kita begitu. Walaupun tanpa ada sebab itu sekalipun kita tidak boleh begitu. Kemarin habis ini ya nikahkan putrinya. Iya, kok aku nggak diundang sih? Nggak boleh ngomong begitu. Ya itu tadi, jangan sampai kita memaksa orang untuk menyampaikan uzurnya. Ngerti maksud saya? Bisa jadi dia betul lupa, bisa jadi dia sebenarnya tidak lupa. Tapi kemampuan dia untuk mengundang orang terbatas jumlahnya. Jangan sampai dia harus ceritain uzurnya. Bu gimana lagi ya bu, soalnya saya cuma mampu undang segini. Nah itu kan kasihan. Kalau dia harus menyampaikan uzurnya. Ditambah lagi pula juga walimah itu. Ya nggak mesti harus mengundang semua orang toh. Teman TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja, teman bapaknya, teman ibunya. Allah musta'an. Ini walimah apa pesta rakyat? Berlebihan. Ini walimah apa pesta rakyat? Kalau begitu gelarnya di lapangan aja, Bu. Pesta rakyat, orang segitu banyak diundang. Begitu ya. Makanya udah ya, konsep walimah itu sederhana aja. Lebih baik kalau ada kelebihan rezeki, persiapan untuk menuju kehidupan rumah tangga yang selanjutnya. Habisin semuanya di walimah. Habis itu hutang banyak. Na'udzubillah. Nasallallahu cuman ngejar gengsi begitu itu. Ya. Kalau ada istilah orang Jakarta juragan Bogor. Biar tekor asal nyohor. Ya. Satu lagi janji ya, satu lagi. Habis itu selesai. Ustaz, jadi pengen tanya sebatas mana seorang muslim itu harus memenuhi undangan gitu Ustaz ya. Jadi misalnya ada seseorang sebetulnya dia sudah punya teman lama sekali udah nggak ketemu ya, sudah bertahun-tahun, lalu tiba-tiba mendapatkan undangan nikah di mana dia menyelenggarakan pernikahannya di tempat yang bagus gitu Ustaz ya. Jadi undangannya hanya berlaku untuk satu orang. Lalu boleh nggak kita, karena kita merasa sudah lama tidak ketemu, lalu undangannya hanya untuk satu orang, lalu kita akhirnya jadi agak malas gitu untuk hadir gitu Ustaz. Boleh nggak kita untuk tidak hadir hanya karena kita merasa sudah lama tidak ketemu? Boleh nggak seperti itu Ustaz? Pertama pada dasarnya, satu, yang namanya walimah itu pada dasarnya itu ya undangan buat kaum muslimin yang terdekat dengan dirinya. Apa itu keluarga atau tetangganya? Ya artinya itu dulu yang difahami itu dulu. Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Tud'a ilaihi al-fuqara, tud'a ilaihi al-aghniya wa tutraku anhu al-fuqara. Rasul sabdakan hadis sahih riwayatkan Muslim, seburuk-buruknya makanan walimah tatkala yang dipanggil hanya orang kaya, yang miskin enggak diundang. Rasul sebut syarrut ta'am. Seburuk-buruk makanan. Mewah segala macam. Mesti yang diundang bukan orang yang fakir itu. Tidak mungkin orang fakir itu diundang di tempat kayak begitu. Maka itu masuk kriteria syarrut ta'am. Seburuk-buruknya makanan. Jadi kalau kita tidak datang, tidak masalah. Tidak ada masalah. Tinjauannya karena itu, bukan karena faktor itu. Begitu. Lagi pula juga, kita bisa beruzur kan. Ya maaf saya tidak bisa hadir. Gitu aja beruzur. Sampaikan uzur. Maaf tidak bisa hadir. Walaupun memang mendatangi walimah itu wajib. Tapi tadi banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Makanya pergeseran orang dalam walimah dan macam itu juga harus diperhatikan. Iya. Pergeseran walimah itu harus diperhatikan. Wah ini udah tidak bisa didatangi yang seperti ini. Kadang itu gedung, megah, dan seterusnya. Macam-macam lah. Katanya tadi cuma satu lagi. Dan afwan Ustaz, biasanya di walimah itu ketika diundangan, di bawahnya tuh ada nomor rekening gitu Ustaz. Itu bagaimana tuh Ustaz? Maka tadi kita sudah bilang, walimah itu ngundang orang makan. Khalas sudah. Gak usah ditulisin rekening. Makan, datang makan. Khalas makan. Niatnya memang kita ingin memberi makan, menunjukkan kebahagiaan, kegembiraan. Seperti contoh misal begini. Akikah. Bu, apa akikah? Makan juga nggak? Makan udah apa? Cantumkan nomor rekening. Tafadhal, Anda kasih hadiah, tafadhal. Tidak, nggak masalah.
Orang mau kasih hadiah silahkan, tapi kan nggak perlu disediain kotak, nggak perlu di. Fadal silahkan aja, kasih aja, enggak ya nggak apa-apa. Itu yang kadang bikin segen orang walimahan. Datang walimah, kenapa segen? Mana akhir bulan? Mana akhir bulan banyak undangan. Itu mestinya tuh orang datang ke walimah tuh senang, alhamdulillah, datang doain dia makan, khalas pulang. Itu yang jadi masalah. Datang, makanya dia ngundang semampunya, dia hitung kekuatan, dia mampu mengundang sekian orang, udah cukup, khalas. Jadi orang datang pun dia mau kasih hadiah, mau nggak ada beban apa-apa kita, kalau memang kita nggak mempersulit diri kita sendiri juga kan. Makan, selesai makan, faddalan tuh pulang. Bahkan di masa Rasulullah SAW sampai para sahabat pernah di walimahnya Rasulullah SAW datang ke tempatnya Rasulullah SAW yang sempit itu, selesai makan, Allah perintahin suruh pulang, nggak boleh ngobrol lama-lama. Kenapa? Gantian nama yang lain. Iya, tempatnya kecil sempit, selesai makan, doa, pulang, datang lagi makan, pulang, makan. Nikmat gampang, apa susahnya? Sembelih kambing 1 ekor, 2 ekor, ya kan? Datang makan, selesai pulang, khalas. Kasih hadiah, terima, enggak ada masalah, enggak ada ngegerendeng, apalagi sampai dicatat, ditulis, tandain. Utang dianggap hutang, Allah musta'an. Makanya tadi saya sampai pesan-pesan tuh, Bu. Ya mas saya di mana saya pesan, enggak ngundang saya enggak apa-apa, udah Anda enggak usah ngerasa ini dah. Enggak usah ngerasa malu, enggak ngundang saya. Dan saya pun enggak akan ngebully, enggak akan bertanya, saya bilang. Kalau saya bertanya, saya tidak akan, kok enggak ngundang saya enggak akan. Saya bilang, semoga Allah berikan keberkahan kepada antum, kepada keluarga, udah khalas. Kan gitu, jadi kita mesti dapat kabar, Ibu kemarin habis walimah ya menikahkan putrinya, ya semoga diberikan keberkahan ya Bu, semoga. Udah gitu, bagus. Enggak terus, orang tuh takut ketemu sama kita. Kenapa? Ditanya, kenapa saya enggak diundang? Konsepnya gampang aja, sederhana. Ya, kalau orang dulu, zaman Rasul memang kambing. Makanya apa kata Rasul kepada sahabat Abdurrahman bin Auf? Aulim walau bisyatin. Bikin walimah walaupun hanya dengan menyembelih apa? Seekor kambing. Coba, seekor doang Bu. Berarti cuma bisa ngundang berapa orang? Iya, apalagi orang Arab yang diundang. Gitu artinya, ya orang-orang dekat aja, kerabat, tetangga, khalas sudah cukup. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.